adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? Demikian juga iman. Apa arti iman itu kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya, indahnya, manisnya iman? Orang yang merasakan manisnya iman, manis rasanya ketika dia sujud, manis rasanya ketika dia berlapar dan berhaus melaksanakan ibadah puasa, manis rasanya ketika dia harus menginfakkan sebagian dari harta yang dimilikinya, manis ketika dia melaksanakan wukuf di padang Arafah, berhaji untuk Allah, manis melaksanakan apapun yang menjadi tuntutan dari nilai imannya itu. Untuk bisa merasakan nikmatnya, manisnya, indahnya iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang mempunyai 3 hal ini, 3 perkara ini, ia akan bisa merasakan manisnya iman, indahnya iman, nikmatnya iman. Apa yang 3 itu? Pertama, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kita diberikan hati, dalam hati bertumpu sejuta rasa. Apa yang paling dominan di hati, itulah yang jadi kecenderungan kita. Bahwa kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta tanah air, itu pun bagian dari iman. Kita cinta pangkat dan jabatan, wajar. Kita cinta anak dan istri, iya. Dan agama pun tidak melarang, persilahkan. Cintailah apa yang perlu kau cintai. Mencintai tanah air, mencintai bangsa dan negara, mencintai harta benda, mencintai anak istri, mencintai teman, pangkat, jabatan, persilahkan. Tapi kan cinta kepada alam dan seluruh isinya dibatasi oleh kesadaran. Pada suatu saat kita akan berpisah. Cinta kita kepada harta, entah si harta dulu hilang di gondol maling, entah kita dulu meninggalkan harta itu. Cinta kita kepada pangkat dan jabatan, ada waktunya. Cinta kita kepada anak istri sekalipun, ada saatnya. Inilah batas kesadaran itu, supaya dia jangan berurat dan berakar di hati. Kepada Allah dan Rasulnya kita tidak akan pisah selamanya. Kesana idealnya kita memperbanyak rasa cinta ini. Ketika terjadi perang Tabuk, baginda Rasul melakukan mobilisasi dana. Semua sahabat memberikan sumbangannya. Datanglah seorang sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, memberikan harta bendanya. Begitu banyak sampai Rasul bertanya, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar? Begini banyak yang kau bawa ini Abu Bakar, kau belanjakan di jalan Allah untuk kepentingan perang Tabuk, mempertahankan akidah. Apa buat keluargamu sudah kau tinggalkan sesuatu untuk kehidupan mereka? Beliau senyum, na'am, taraktu lahumullaha wa rasulah. Benar, sudah aku tinggalkan buat keluargaku. Apa yang ditinggalkan? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang aku tinggalkan kepada keluargaku. Adapun harta, semuanya aku belanjakan di jalan Allah untuk kepentingan mempertahankan keyakinan. Ini adalah sebuah contoh orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Harta itu, pangkat dan jabatan itu, semua kekayaan materi yang kita miliki itu, kalau sudah
memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, semua mengalir. Semua mengalir. Dari sana dia datang dan ke sana juga dia akan kembali. Inilah keyakinan terhadap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah segalanya datang, ke jalan Allah juga, kepada Allah juga semuanya akan kembali. Jadi kalau cinta ini sepenuhnya sudah kita gantungkan kepada alam dan isinya, cinta benar kita kepada pangkat dan jabatan, sehingga sulit melepaskannya, akhirnya terkena penyakit megalomania, sindrom power syndrome. Sulit balik jadi orang biasa, sudah kadung jadi pejabat tinggi. Sulit melepas pangkat dan jabatan, dengar mau ada mutasi, gerasak gerusuk, cari mbah ini, cari mbah itu, bawa ayam putih, bawa kambing hitam, macam-macam dilakukan, sebagai cermin bahwa jabatan itu berakar di hati, sulit untuk melepaskannya. Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kalau satu saat dia harus melepas yang dia sayangi, dahulu pun ketika terlahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang saya harus melepasnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulu pun ketika terlahir ke alam ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya sandang. Kalau sekarang saya harus melepaskannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu cuma sekadar titipan dari Allah saja. Disinilah lapang dadanya seorang mukmin ketika dia menempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk merasakan manisnya iman ini, wa ayyuhibba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada sesama hamba, cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan. Kalau sudah cinta karena kepentingan, sebatas kepentingan terakomodir, kita loyal, kita taat, kita setia, kita cinta. Begitu kita merasa kepentingan kita diabaikan, kita jadi musuh nomor satu. Pantas saja kalau dalam panggung politik ada pameo, tidak ada teman abadi. Yang ada tujuan abadi, kepentingan abadi. Hari ini teman, besok lawan. Hari ini disanjung, besok digusur. Agama mengajarkan cintai sesama hamba karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mencari kehormatan diri, tapi karena Allah saja. Kau di jalan Allah, kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, sampai sini saja kita. Bersaudaranya itu karena Allah. Islam membebaskan manusia dari ras, diskriminasi, dan ikatan akidah jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Tidak ada persaudaraan yang lebih kokoh selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Saya sih tahu mabuk itu haram, cuma saya ngormatin teman, ikut minum. Saya sih tahu judi itu haram, cuma diajak saya nggak enak sama teman, ngormati teman, mengorbankan keyakinan. Untuk hal-hal yang seperti itu, tidak ada toleransi yang perlu dirumuskan. Bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Ini yang mahal zaman sekarang. Sekarang kan bersaudara karena kepentingan, karena ada maunya. Berteman karena ada kepentingan. Bila kepentingan tercapai, teman jadi lawan pun nggak masalah. Lawan jadi teman sekalipun it's okay, asal kepentingan tercapai. Nah, nuansa Ramadan mempertemukan kita dalam ikatan jalinan karena Allah semata-mata. Bertemu ya karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Ikatan kekeluargaan kita sebagai bangsa memang nyaris rapuh. Berbagai konflik di daerah belum kunjung selesai, baik yang bernuansakan agama, etnis, dan macam-macam lagi. Di Papua sana, di Poso sana, bahkan di kota-kota besar masih sering terjadi bentrokan antar kampung, antar tetangga, antar wilayah. Lalu keroyokan, rame-rame menyatakan identitasnya pada proporsi yang salah sebenarnya. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Persaudaraan semacam itu melahirkan kenikmatan iman. Kenapa? Karena imanlah yang mengayomi itu semua. Yang ketiga terakhir,
untuk bisa merasakan manisnya iman, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukzafa finnar. Dia benci kekafiran, kebatilan, kezaliman, kemunkaran, ketidakadilan, maksiat, setelah dia diselamatkan Allah dari hal-hal seperti itu, sebagaimana dia tidak suka kepada neraka. Sebagaimana bencinya dia kepada neraka, begitulah dia membenci kebatilan, ketidakadilan, kezaliman. Tidak seorang pun di antara kita yang suka neraka. Jangan lagi masuk, mendekat saja kita tidak kepengin. Seperti itulah harusnya sikap kita menghadapi kemunkaran, kebatilan, kezaliman, ketidakadilan. Bukankah Rasul mengisyaratkan, kalau kamu melihat kemunkaran, ubah itu dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lidah. Kalau tidak sanggup, dalam hati. Setidaknya jangan join dengan kebatilan dan kemunkaran. Mengubah sebuah kemunkaran dengan tangan, itu simbol dari power. Siapa yang punya power? Penguasa. Tugas penguasa itu, yang punya pasukan, punya senjata, punya dana, punya sistem, punya strategi untuk memberantas kemunkaran. Ada yang memberantas kemunkaran dengan lidah, dengan bicara. Para ulama, para mubalik, para kiai, para wakil-wakil rakyat di DPR sana, mencegah yang munkar dengan lidah, bicara, sampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Ada yang dalam hati saja, ini biasanya rakyat banyak, bicara nggak didengar, kadang juga takut akibatnya, dalam hati saja. Jalannya, lalu hukuman datang kepada yang munkar ini, yang ma'ruf pun akan terkena juga dampak dan akibatnya. Inilah makna pernyataan Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah musibah, bencana yang kalau datang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, yang baik pun akan terkena juga dampaknya. Karena itu setiap kita mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kemaslahatan umum secara memasuki hari-hari akhir Ramadan. Pada tempatnya kita melakukan introspeksi, pada tempatnya kita melakukan evaluasi. Kalau bulan Ramadan ibarat bulan kawah candra di muka, di mana kita dilatih, digembleng, digojlok jiwa kita ini, maka seorang petinju masuk latihan, keluar latihan, tentu saja tinjunya makin hebat. Seorang petenis masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin hebat. Itu atlet. Kalau latihan tiap hari tapi main kalah terus, orang kan menilai, buat apa latihan, Bung, kalau mainnya kalah terus. Sepanjang Ramadan sebulan penuh kita digojlok, digembleng, dilatih. Untuk apa? Menghadapi hidup 11 bulan sesudahnya. Kalau setelah Ramadan kita kalah lagi oleh setan, kalah lagi oleh iblis, alamat latihan kita di bulan ini tidak membawa hasil yang diharapkan. Nah, sebagai bagian dari introspeksi itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang memberikan gambaran kepada kita bahwa lagi-lagi ibadah pada dasarnya merupakan satu totalitas, satu keutuhan, yang satu berkait dengan yang lain. Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat-sahabat sekalian, kalian tahu siapa sih orang yang bangkrut itu? Orang yang sial, orang yang tidak beruntung, siapa mereka? Bangkrut, sial, tidak beruntung, merugi.
Kalimat yang kita mendengarnya saja sudah risih, apalagi mengalaminya. Semua kita ingin menghindar dari kebangkrutan, kerugian, kesialan. Nah, Nabi bertanya itu kepada sahabat, tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang tidak beruntung? Macam-macamlah jawaban para sahabat ketika itu. Ada yang menjawab, ya Rasul, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Menurut pendapat kami ya Rasul, orang bangkrut, orang sial, orang tidak beruntung itu man la dirhamalah, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Apalagi mau lebaran macam begini, orang yang tidak punya uang dengan orang yang punya uang, janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Uang itu katanya raja, katanya. Lidah yang paling fasih untuk bicara, uang. Senjata yang paling ampuh maju ke medan perang, uang. Urusan macet dibicarakan dengan lidah, dibicarakan dengan uang. Talk chair. Meriam pun tidak akan bunyi kalau ditutup dengan uang. Dan begitu seterusnya. Begitu jawaban sebagian sahabat, begitu juga pandangan banyak kita sekarang ini. Begitulah memang bahwa materialisme, hedonisme menggiring kita untuk menilai seseorang dari penampilan. Maka berpayah-payahlah kita menghabiskan sejumlah dana untuk mengurus penampilan ini. Pengusaha tidak bonafit kalau menandatangani kontrak tidak pakai jam tangan Rolex, pulpennya Montblanc, sepatunya wah, mobilnya wah, bajunya wah, dasinya wah. Begitulah kebanyakan kita sekarang ini. Berpacu menata penampilan. Orang yang bangkrut, yang tidak punya itu semua. Tidak punya uang, tidak punya harta. Hidup cuma sekedar mengumpulkan keinginan-keinginan. Dan seterusnya. Mendengar jawaban ini, Rasul senyum. Ndak, bukan itu orang bangkrut. Bukan yang tidak punya uang, bukan yang tidak punya harta. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut, yang sial, yang rugi dari golongan umatku sendiri. Renungkan ini, umatku. Tidak usah cerita Yahudi, Nasrani. Umatku yang akan bangkrut. Siapa mereka? Mayati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang-orang yang besok di hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat. Tuhan, inilah pahala solat saya. Karena memang di dunia dia tukang sholat. Ini sholat yang wajib, ini sholat yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Wasiyamin, dia juga datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa. Puasa wajib Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa 10 hari Syawal, puasa Rajab, dan begitu seterusnya. Wa zakatin, dia juga datang membawa pahala zakat, karena di dunia dia juga bayar zakat, suka sedekah, dan seterusnya. Di satu sisi dia datang menghadap Allah membawa pahala seluruh ibadahnya, ya solat, ya puasa, ya zakat. Cuma sayang, kata Nabi, di lain pihak dia datang juga membawa kesalahan. Kesalahan apa? Wa ya'ti qad syatama hadza, dia juga datang bawa kesalahan karena waktu hidup dia pernah mencaci maki orang lain. Syatama hadza, pernah mencaci maki orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa syafaka dama hadza, pernah mengalirkan darah orang lain tanpa alasan yang benar. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib?
Di satu sisi datang membawa pahala ibadah kepada Allah. Di lain sisi datang membawa kesalahan karena pernah menyakiti orang lain. Kalau inilah yang terjadi, maka kata Nabi ketika dia sedang asik lapor, Tuhan ini pahala sholat saya. Datang orang lain, sebentar dulu Tuhan, dia memang ahli sholat. Tapi saya pernah dicaci maki di depan orang banyak tanpa alasan yang benar. Hancur hati saya. Di dunia saya tidak bisa menuntut dia karena posisinya lebih tinggi. Di sini saya menuntut keadilan. Benar orang ini pernah kau caci maki? Ya Tuhan. Tanpa salah? Ya Tuhan. Cuma untuk menunjukkan prestasimu sebagai orang besar, orang berpengaruh, orang berwibawa. Enak saja kau caci maki orang di depan orang banyak? Ya Tuhan. Sini. Pahala sholatmu berikan kepada orang yang kau caci maki itu. Pahala sholatmu berikan kepada orang yang kau caci maki itu. Lalu Tuhan inilah pahala puasa saya. Datang lagi orang, sebentar Tuhan, dia memang tukang puasa, tapi saya pernah difitnahnya. Tercoreng arang di dahi, rusak nama saya, hancur privasi saya tidak bisa kemana-mana lagi dalam hidup ini. Saya menuntut keadilan karena di dunia saya tidak berani. Benar kau pernah fitnah dia? Ya Tuhan. Kau tahu lidah itu kecil bentuknya, besar akibatnya. Akibat ulahmu memfitnah dia, hancur namanya, tercoreng arang di dahinya. Kemanapun dia pergi tidak sanggup lagi mengembangkan diri. Ya Tuhan. Ayo pahala puasamu berikan orang yang kau fitnah itu. Tuhan ini pahala zakat saya. Datang lagi orang, sebentar Tuhan. Dia memang bayar zakat. Tapi dia pernah memakan harta saya dengan cara yang zalim. Menggelapi uang negara, menggelapi uang anak yatim, menggelapi uang wakaf dan lain sebagainya. Di dunia tidak ada yang bisa menuntut karena dengan uangnya dia bisa menyumpal hakim, dia bisa beli keadilan, dia bisa beli hukum. Karena kata orang di dunia banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Pengadilan banyak, keadilan yang sulit. Saya menuntut keadilan. Benar, orang ini pernah kau makan hartanya dengan cara yang zalim? Ya Tuhan, sini pahala zakatmu berikan kepada orang yang kau makan hartanya dengan cara yang zalim. Inilah nasib. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Kalau habis sudah pahala ibadahnya diberikan kepada orang, sedangkan yang menuntut masih banyak, orang dia zalimi masih banyak, orang yang dia makan hartanya dengan zalim masih banyak, orang yang dia fitnah masih banyak. Apa yang terjadi? Ukhiza min khatayahum. Kesalahan dan dosa orang yang dia fitnah, dia caci maki, dia makan hartanya, diambil, diberikan kepadanya. Dan pada akhirnya summa turihatin nar. Diberikanlah dia, diremparkanlah dia ke neraka. Sudah pahala dipreteli, dosa diberikan pula. Ini kan bangkrut, ini kan sial namanya, ini kan tidak beruntung namanya. Ibarat orang dagang, sudah modal habis, tagihan utang masih datang terus. Wajar kalau akhirnya kita terkena perkara. Oleh karenanya, kita melakukan introspeksi, evaluasi. Sudah baik hubungan kita kepada Allah di Ramadan ini? Alhamdulillah. Mari kita melirik bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Semoga evaluasi ini memberikan sebuah arah yang memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas kita. Hubungan vertikal dan hubungan